Shalom Bapak Ibu Jemaat Gereja Sofkana dimanapun Bapak Ibu berada. Satu anugerah Tuhan kalau kita masih bisa bertemu dalam tatap muka ini ya. Satu anugerah Tuhan karena kita tahu bahwa tahun-tahun ini adalah tahun yang berat. Ada banyak orang yang tidak bisa melewati tahun ini ya Bapak Ibu sekalian. Dengan segala pergumulannya, tentunya saya juga secara pribadi ada banyak pergumulan dalam hidup saya. Ada banyak pewahyuan yang Tuhan beri dalam kehidupan saya di tahun ini Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga tahu bagaimana pergumulan saya ketika saya hampir meninggal ketika kena COVID dan akhirnya saya bisa bertahan. Tapi yang hebat itu bukan saya, tapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang ada dalam hidup saya, Tuhan yang sudah mengaruniakan kesembuhan dalam hidup saya. Itu adalah Tuhan yang hebat ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya Tuhan yang sama juga menyertai Bapak Ibu sekalian ya. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu bisa ada, bisa beribadah, bisa hidup, semuanya itu karena kasih karunia Tuhan ya. Tentunya ini nyambung dengan gereja kita di tahun depan, tahun 2022. Temanya adalah The Year of Grace ya. Tema yang sudah Tuhan taruh di hati Bapak dan Ibu Gembala adalah sesuatu yang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita memulai semua rencana kita di tahun baru dan memasuki kehidupan kita di tahun 2022 ya Bapak Ibu sekalian, kasih karunia adalah poin utama dalam dasar kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Itu kenapa anak saya kasih nama Grace, supaya itu saya setiap hari saya itu selalu ingat bahwa hidup saya ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi setiap saya lihat anak saya selalu ingat bahwa hidup saya ini semata-mata karena kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan bahas satu tokoh di Alkitab dalam Perjanjian Lama yang bernama Musa ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tahu dan tidak asing, ada yang namanya Musa dalam Perjanjian Lama ya Bapak Ibu sekalian. Dan Musa ini tahu betul pentingnya kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu, pernah dengar lagunya Pak Weliar Kauntu ya kalau tidak salah. Saya akan nyanyikan sedikit ya, walaupun suara saya tidak bagus ya. Saya akan nyanyikan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Luar biasa ya syairnya. Kalau Bapak Ibu tahu, syair lagu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 33. Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Tapi ada 3 poin yang mau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Musa itu tahu bahwa dia ngomong sama Tuhan, kalau Tuhan ndak kasih karunia kepada aku ndak mau jalan. Bilang kalau Tuhan ndak beserta aku ndak mau jalan. Ya kan? Musa tahu betul bahwa kasih karunia itu adalah poin yang penting dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 33 tadi, atau kita ringkas dalam lagunya tadi, Musa bilang bahwa kalau tidak beserta Tuhan dan tidak ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak berani melangkah. Ku tak mau berjalan ya kan. Jadi Musa tahu betul pentingnya kasih karunia Bapak Ibu sekalian. Ketika hidup kita dianugerahkan kasih karunia oleh Tuhan, kasih karunia itu ada dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Roh Tuhan itu ada dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, sehingga Roh itu memimpin setiap kehidupan kita. Langkah yang kita ambil semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi, kasih karunia tinggal dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kasih karunia itu tinggal, hidup kita akan otomatis dipimpin oleh Roh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir apa Bapak Ibu sekalian? Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kasih karunia, hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Musa menggambarkan bagaimana pentingnya kasih karunia itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tema gereja kita terambil dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai dengan
24 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Semua orang sudah berdosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Hanya karena rahmat Allah saja yang diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus, ya. Jadi caranya itu kita Tuhan Yesus mati dan hidup kita dibebaskan ya dari dosa, Bapak Ibu sekalian. Dari terjemahan yang lain saya akan bacakan, sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, ya, dan dibenarkan cuma-cuma oleh kasih karunia-Nya melalui penebusan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, semua orang telah berdosa, semuanya tidak memenuhi harapan Allah yang mulia. Namun sekarang Allah menyatakan kita tidak bersalah bila kita mempercayai Kristus yang karena kebaikannya menghapuskan dosa-dosa kita dengan cuma-cuma. Itu terjemahan firman Allah yang hidup ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari beberapa terjemahan tadi kita sudah bisa baca dengan sangat jelas bagaimana kita ini adalah manusia berdosa. Tuhan tebus kita, kita punya identitas baru, dosa kita dihapus, kita hidup baru dalam Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih karunia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya kita hidup dalam kegagalan, kita berkali-kali jatuh dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Tapi ayat tadi sudah jelas, tema gereja kita sudah jelas bahwa kita ini punya identitas baru, bahwa kita ini adalah orang yang ditebus dari masa lalu kita dan kita adalah orang yang pemenang, kita adalah orang yang menang ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Tuhan menebus hidup kita dari masa lalu ya, kasih karunia Tuhan turun dalam hidup kita. Ingat bagaimana Musa tadi, kasih karunia turun, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kemuliaan Tuhan nyata atas dalam hidup kita ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan mau Bapak Ibu didakwa oleh iblis atas masa lalu Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu didakwa oleh iblis masa lalunya, kasih tahu iblis masa depannya dia di mana. Udah jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata, saya dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2022 ya Bapak Ibu sekalian. Penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertai kehidupan kita semua dan Tuhan memberkati. Shalom untuk semua jemaat Gereja House of Kana. Puji Tuhan, di mana pada hari ini kita akan segera memasuki tahun 2022 dan meninggalkan tahun 2021 yang penuh dengan berkat dari surga. Di mana kita tahu bahwa tema tahun ini, tahun 2021 adalah The Word of God. Kita percaya seperti yang telah tertulis di dalam firman-Nya, di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Puji Tuhan, kita sungguh sangat diberkati sepanjang tahun ini, di mana setiap pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh para hambanya sungguh sangat memberkati setiap kehidupan jemaat House of Kana, di mana kita tahu bahwa penyertaan Tuhan sungguh nyata dan sempurna. Setiap firman yang ditaburkan atas kehidupan kita sungguh itu berbuah dan menghasilkan buah yang tetap untuk kerajaan-Nya. Untuk itu kita patut bersyukur dan berterima kasih karena di sepanjang tahun 2021 ini begitu banyak keajaiban-keajaiban firman-Nya yang boleh kita alami bersama. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan memasuki tahun 2022 kita percaya bahwa di tahun mendatang yang akan kita masuki bersama beberapa jam lagi akan lebih baik dari tahun ini, di mana penyertaan Tuhan yang sempurna dan nyata akan terus ada bagi setiap kehidupan seluruh jemaat Gereja House of Kana yang dikasihi oleh-Nya. Memasuki tahun 2022, tema tahun depan Gereja House of Kana adalah The Year of Grace. Puji Tuhan, kita percaya bahwa sungguh tahun yang penuh dengan kasih karunia atas setiap kehidupan jemaat House of Kana boleh terjadi dan dialami oleh setiap kita. Di mana kemurahan Tuhan, kebajikan yang boleh kita kerjakan bersama
itu semua boleh tercurah dari tempat yang maha tinggi, yang dari surga atas setiap kita yang percaya. Dan the year of grace sepanjang tahun 2022 akan banyak memberikan kekuatan bagi setiap kita yang lemah, ya. Pemulihan atas setiap permasalahan hidup yang ada, yang sudah kita lalui di sepanjang tahun ini 2021. Sepanjang hari demi hari, bulan demi bulan telah kita lalui di tahun 2021 ini. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Semuanya itu telah kita lalui bersama-sama dengan Dia, Allah Immanuel. Dan ketika esok kita memasuki tahun 2022, kita tidak tahu warna kehidupan kita yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Memasuki tahun 2022, tema Gereja House of Kana, tahun kasih karunia. Kita akan bersama-sama akan belajar bagaimana kasih karunia Allah yang melimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pesan penutup untuk tahun 2021, kita akan memasuki tahun 2022. Saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jikalau doamu saat ini belum dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Dan jikalau doa-doamu sudah dijawab Tuhan, tetaplah berdoa. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap doamu. Pujilah Tuhan di dalam setiap doa permohonan, dengan tidak putus-putusnya dan tidak henti-hentinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom seluruh jemaat House of Kana yang tergabung dalam gereja anak, youngster, dan ladies ministry, serta seluruh jemaat House of Kana yang tergabung dalam gerakan membaca Alkitab Bar. Beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022. Biarlah kita mengucap syukur untuk apa yang telah kita alami di tahun 2021. Banyak pengalaman indah dan juga pengalaman yang kurang menyenangkan bagi kita. Apalagi di tahun 2021 masih diwarnai dengan pandemi COVID. Suatu hal yang berat, baik itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, mungkin juga hubungan keluarga jadi terganggu. Tetapi ada juga dengan kondisi COVID ini, kita boleh melihat mujizat Tuhan, di mana keluarga kita boleh semakin hari semakin solid. Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melalui masa-masa yang berat ini. Percayalah, di tahun 2022 pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus akan jauh lebih indah dibanding tahun 2021. Saya percaya bahwa di tahun depan ini, hal-hal yang hilang di tahun 2021 akan Tuhan kembalikan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Saya tidak percaya dengan istilah manusia, istilah dunia yang mengatakan bahwa kesempatan atau peluang hanya datang satu kali. Di dalam Kristus Yesus, peluang dan kesempatan akan datang terus-menerus bagi orang yang percaya pada Dia, orang-orang yang melekat pada Dia. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita mencanangkan sebagai tahun firman Tuhan, the year of the word of God. Dan tahun 2022 kita canangkan sebagai tahun anugerah kasih karunia, the year of grace. Lihat, di tahun 2022
kita akan melihat banyak sekali perkara-perkara yang melibatkan kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu nyata. Keajaiban-keajaiban dari surga selalu nyata. Pemulihan-pemulihan dan banyak lagi perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan taruh di pangkuan Anda semuanya. Tahun 2022, tahun anugerah, diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma 3 ayat 23 dan 24 saya akan bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa, termaksud saya dan seluruh jemaat juga, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya akui, saya pun telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia di dunia ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, hanya oleh grace-Nya Tuhan Yesus telah membenarkan saya dan seluruh jemaat House of Kana. Manusia semuanya telah dibenarkan. Dengan apa? Dengan cuma-cuma, tidak membayar apapun. Kita hanya menerima dengan gratis, tanpa syarat. Kita sudah dibenarkan. Semua pertanyaan-pertanyaan dunia, semua masalah-masalah problema dunia, berusaha kita jawab, dan sangat sering acap kali kita menjawabnya. Semua jawaban kita banyak yang salah. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan membenarkan saya dan membenarkan Anda semuanya. Mungkin banyak tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita yang ternyata salah. Jangan khawatir, Tuhan bilang Dia akan membenarkan. Artinya apa? Tuhan akan memulihkan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memulihkannya, tetapi saya percaya firman Tuhan. Dia bertanggung jawab atas kehidupan Anda semuanya. Saya lanjutkan. Dan kasih karunia telah diberikan untuk membenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nikmatilah penebusan Kristus Yesus. Dia sudah menebus saya, menebus Anda semuanya di atas kayu salib. Kita tinggal menerima saja, sebuah mujizat. Hanya menerima saja. Lihat apa yang hilang di tahun 2021. Pintu-pintu yang tertutup di tahun 2021. Peluang-peluang yang lenyap di tahun lalu akan Tuhan ganti di tahun 2022. Asal tetaplah percaya, melekat dengan firman Tuhan. Mari, di gereja kita banyak ibadah-ibadah. Manfaatkan. Tetaplah bertumbuh, melekat dengan Tuhan. Saya percaya ada Tuhan di sini yang akan selalu memberikan mujizatnya kepada Anda semuanya. Jangan takut, jangan kecut hatimu. Tetaplah lihat Tuhan, Dia selalu bersamamu. Selamat datang di tahun 2022. Selamat datang di tahun kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati.